Selamat pagi, Shalom Aleichem bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang kita berjumpa kembali melalui siaran Kalimbo Aboba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 24 Juli 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini melalui Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 14. Namun sebelumnya itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa kami alami. Kalau pagi ini kami dimungkinkan untuk boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan memulai setiap aktivitas kami pada hari ini, maka kami rindu untuk disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada kesempatan ini sungguh mengambil bahagian dalam hati dan pikiran kami, dan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada pagi ini. Kitalah yang disebut sebagai orang yang bersuka cita ketika kita sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Tema kita pada pagi ini yaitu Yakub bertemu dengan Laban. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Yakub yang melarikan diri dari rumah Ishak ayahnya sebenarnya untuk menghindari amarah Esau kakaknya karena Yakub telah menipu Ishak. Esau sangat marah kepada Yakub. Dalam pelariannya, akhirnya Yakub tiba di sebuah sumur yang memberitahukan kabar Laban saudara Ribka ibunya. Nah, disinilah ia bertemu Rahel dan ditampung di rumah Laban. Dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 14 diceritakan, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Nah, maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Nah, perjumpaan antara Yakub dengan Laban terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Perjumpaan itu mempererat tali kekeluargaan antara Yakub sebagai keponakan dengan Laban pamannya. Yakub yang memerlukan tempat perlindungan kemudian didapatkannya di rumah Laban. Di rumah Laban pula ia mendapat kebaikan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup ini seperti sebuah perjalanan namun bukan sekedar berjalan. Ada Tuhan yang selalu menjadi perlindungan bagi kita. Nah, Ia melindungi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kasih dan kuasa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nyanyikan satu pujian, Tiang Awan, Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, telah langkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa
menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa kami alami dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami boleh menghayati firman kebenaran-Mu, disapa dengan kasih dengan firman-Mu, bahwa perjalanan kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Karena itu hanya kepadamu sajalah kami selalu berharap dan memohon tuntunan kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih dan tuntunan-Mu tetap limpah rahmat-Mu bagi kami dalam menjalani hidup kami hari ini. Dan biarlah juga Engkau tetap memelihara kehidupan jemaat-Mu dan siapapun yang ikut beribadah bersama-sama bersaat teduh saat ini melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya. Dan biarlah ya Tuhan kami semakin diperlengkapi dan dikuatkan, iman kami semakin kuat menjalani hidup karunia Tuhan. Bapa di sorga, peliharakanlah kami selanjutnya sepanjang hidup ini. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan tetap kami alami dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.